keempat tentang budaya positif. Nah, terkait budaya positif ini ada 6 konsep yang akan dijelaskan itu terkait disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, kemudian 3 restitusi. Nah, ada miskonsepsi terkait teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seperti guru bisa mengontrol murid, padahal guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya, karena tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Kalau murid bisa dikontrol, mungkin itu karena muridnya mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya, seperti penghargaan, apresiasi seperti itu tidak selalu berdampak positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang awalnya stimulus responnya realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya berkata bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin kan di kita terbiasa itu bisa menghubungkan ke arah yang tentang peraturan, tata tertib, hukuman, ya, padahal disiplin itu mengacu pada kontrol pada diri sendiri. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ada 6 organisasi atau institusi yang memiliki nilai-nilai kebajikan dan isinya itu hampir sama. Dan salah satu yang menjadi tujuan dari pendidikan Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua mandiri, dimensi ketiga bernalar kritis, dimensi keempat berkebinekaan global, dimensi kelima bergotong royong, dan dimensi 6 kreatif. Kemudian teori motivasi. Menurut Ian Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dihukum mending datang tepat waktu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga sebagai penghargaan kepada diri sendiri. Datang sekolah tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, tapi karena menghargai diri sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya hukuman yang diberikan tidak terencana, ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan dikerjakan atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya anak datang terlambat, nah tanpa bertanya atau apapun, tiba-tiba dihukum harus keliling lapang 2 kali misalnya, bukan dalam pelajaran PJOK, itu hukuman. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya sudah dibicarakan terlebih dulu, jadi anak sudah menyepakati, oke, kalau saya tidak melakukan hal ini berarti saya mendapatkan hukuman ini atau konsekuensi ini. Kemudian murid tetap dibuat tidak
Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Dan terakhir ada restitusi. Kalau restitusi ini lebih bijak karena murid bisa belajar dari kesalahan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Jika tadi hukuman mungkin membuat murid malu gitu, atau dikucilkan oleh teman-temannya, nah untuk restitusi ini tidak membuat muridnya dikucilkan, bisa kembali ke kelompoknya. Hukuman dan penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang berbeda sama dengan hukum seseorang. Kon menyoroti bahwa penghargaan dan hukuman dalam jangka panjang dapat merusak motivasi intrinsik dan kreativitas seseorang. Kalau dihargai, jadi penghargaan hayuenya, misalnya anu tiasa ngajakeun di pasien hadiah, lami-lami kan motivasinya karena pengen hadiah, kalau pengen hadiah, jadi itu motivasi. Tapi serang hukuman. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Percikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu dibuat karena dibuat bersama, jadi anak-anak bisa mengikutinya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata jangan, kata-katanya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi hasil kesepakatan semua anggota kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dari setiap keyakinan kelas itu pasti ada negatifnya. Jika ada negatif berarti ada konsekuensi apa yang akan dilakukan. Kemudian setiap anggota kelas perlu bersenang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas 5, ini selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat oleh guru bersama dengan murid, biasanya di awal pembelajaran, awal semester. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bukan hanya oleh murid tapi guru juga perlu terpenuhi. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya terkait dengan kebutuhan fisik, ya, fisiologis, makan, kesehatan, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan psikologis. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ini penguasaan terhadap suatu materi atau lain sebagainya. Kesenangan. Nah, kesenangan terkait kesenangan diri, tertawa, bermain. Kemudian kebebasan, jadi bebas berpendapat, bebas memilih. Nah, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, biasanya anak-anak akan melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan jika di kelas ada yang mengantuk, yang mungkin kebutuhan dasarnya kesenangannya mungkin
terganggu gitu, karena di kelasnya tidak senang, bosan, jadi mengantuk atau lapar, lupa bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Atau ada yang suka jahil pada teman yang lainnya, bully, tapi dia tertawa, itu kesenangan, atau yang selalu mencari perhatian orang lain, mungkin karena rasa sayang dan rasa keterima itu tidak terpenuhi. Kemudian ada dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran yang menyimpan gambaran atau representasi tentang semua yang diinginkan. Ya, kita menginginkan berada di dunia berkualitas ini karena itu ada di pikiran, tapi kita tidak bisa tinggal di dalamnya karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Kita hanya bisa membayangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari lingkungan kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu bisa diwujudkan ya, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sekolah atau di kelas itu ada 5. Yang pertama hukum, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, empat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum biasanya guru yang menghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk atau menghardik. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu terlambat? Dan langsung memberikan hukuman kepada siswa tanpa ada diskusi atau restitusi tadi. Nah, hasil dari hukuman ini biasanya mungkin siswa akan marah, kemudian dendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau meja tulisnya gitu. Jadi sigaan nurut gitu, terus dihukum teh padahal mah dina hatena mendekel gitu, dendam, dihukum teh masih perlu dihukum gitu kan, abis teh itu alasan gitu ya, karena setiap tindakan itu kan punya alasan gitu. Tapi untuk hukum ini biasanya tidak memperhatikan atau tidak mau tahu tentang alasannya untuk menghukum, dan ini negatifnya sebisa mungkin kita hindari meskipun masih tapi sebisa mungkin dihindari. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini mah nada suaranya memelas, halus atau sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat ke dana, lesu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ibu teh capek-capek, misalnya ibu mah capek-capek menjelaskan hidup mah aduh hareureuy, lain aralin. Kami murid memang berpikir mah pasti merasa bersalah gitu ya. Tapi peminta berpikir mah acuh. Nah, hasil dari membuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Yang tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena amarahnya dipendam gitu, untuk sahabat atau dihukum. Kemudian yang ketiga, ini yang mulai baik ya, teman. Posisi ini sebagai teman. Ayo atuh sebenarnya kerja sama sama ibunya, pilih ibu di sekolah ku kepala sekolah, atau pilih ibu jadi penilaian ibu kirang baik di antara guru yang lain gitu. Jadi pertama kita kerja sama serang anak-anak. Memang ada positifnya karena murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampaknya positif, tapi ada dampak yang negatif, yaitu muridnya terlalu tergantung kepada guru posisinya sebagai teman. Bila ada masalah, dia merasa lebih mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Nah, dari posisi pemantau ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau keyakinan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas, karena mungkin itu kan konsekuensinya. Nah, yang terakhir ini yang paling bijak, yaitu posisi sebagai manajer, karena di posisi manajer ini kita bisa menggunakan posisi sebagai teman atau juga sebagai pemantau, karena kita menggunakan tadi ya, kalau manajer ini menggunakan restitusi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini segitiga restitusi yang biasanya dilakukan guru sebagai posisi manajer. Jika ada kasus atau yang kasus di sekolah, anak-anak yang bertengkar atau apa, nah biasanya dilakukan restitusi ini, segitiga restitusi ya, dilakukan di ruangan tertutup. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Wajar kamu melakukan ini, pasti kamu punya alasan. Nah, terus yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, gitu. Ditanya dulu apa yang salahnya dari tindakannya. Itu baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari kedua pihak ditanya dan didengarkan apa keluhannya, kemudian untuk solusinya itu ditanya lagi kepada murid, tidak ditentukan oleh guru hanya memberi saran. Nanti yang memberikan solusinya murid itu sendiri, sehingga motivasinya itu timbul dari dalam, dari prinsip, tidak dari tujuan. Jadi segitiga institusi.